Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ucapan Sukordoha, mahasiswa Fakultas Bisnis dan Humaniora, Prodi Hukum, Universitas Jogja dan Medan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya mengenai pluralisme hukum Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Hukum yang merupakan bentuk simbol peraturan yang ditetapkan oleh bangsa Indonesia berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Hukum mengikat tentang pelanggaran manusia berdasarkan sumber hukum yang lahir dalam sejarah pada masa penjajahan, sehingga muncul arti kata hukum dan dengan tujuan dan fungsi untuk melindungi dan mensejahterakan manusia dalam kehidupan sosial terhadap berbagai masalah dan kejahatan. Pluralisme hukum adalah salah satu definisi keberagaman dari bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial bangsa Indonesia. Dengan ada pluralisme hukum tersebut, maka di setiap masyarakat dapat ditemukan perbedaan hukum yang mereka anut atau berlakukan terhadap kelompoknya sendiri. Hukum yang berbeda dalam setiap masyarakat akan menjadi keberagaman hukum. Perkembangan hukum Indonesia berlangsung dengan cepat dan ditaati oleh orang-orang Indonesia, di mana hukum memberikan kebebasan dan mensejahterakan ketertiban dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Manusia tidak akan melakukan hal yang sewenang-wenang karena dengan itulah hukum ditegakkan. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan. Di dalam pembahasan ini saya telah mengelompokkan beberapa item, di mana yang pertama kita akan membahas tentang pluralisme hukum. Kata pluralisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu pluralism, dengan terdiri dari dua kata, plural dan isme. Plural yang artinya banyak atau beragam, sementara isme yang artinya pemahaman. Sedangkan hukum ialah aturan yang secara resmi ditegakkan oleh para ilmu hukum oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, pluralisme hukum adalah keberagaman pada hukum. Pluralisme hukum lebih dari satu aturan dalam lingkungan kehidupan masyarakat sosial Indonesia. Yang kedua, pluralisme hukum Indonesia. Menurut John Griffiths tahun 1986 mengatakan bahwa pluralisme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan demikian, pluralisme hukum adalah memberlakukan hukum lebih dari satu hukum yang terdapat dalam masyarakat kehidupan sosial. Pluralisme hukum tidak hanya berbicara tentang hukum adat atau hukum Islam yang ada di Indonesia, di mana mengacu pada hukum positif atau peraturan perundangan pada hukum tersebut. Dengan perkembangan zaman, pluralisme hukum yang dikategorikan tidak hanya sekedar antara satu hukum dengan hukum lainnya yang berlaku, tetapi dengan kemajuan bangsa Indonesia, pluralisme hukum dapat memberikan ruang kepada pemerintah atau dalam masyarakat untuk membangun dan menciptakan corak hukum dalam pemerintah atau memperlakukan dengan mengikuti perkembangan hukum dalam Indonesia. Yang ketiga, gerakan perkembangan pluralisme hukum di Indonesia. Indonesia sebagai negara tata hukum, perkembangan pluralisme hukum ditandai dengan gerakan perubahan yang muncul melalui berbagai fenomena dalam masyarakat, seperti dalam hukum adat atau budaya, hukum agama, hukum barat, ras dan etnis, dan hukum lainnya yang merupakan dari perwujudan dari hukum-hukum tersebut. Dalam Undang-Undang Pasal 29 mengatakan masyarakat adat wajib menjaga keutuhan wilayah adat dalam kerangka negara kesatuan, mengembangkan dan melestarikan masyarakat adat serta menjaga hukum adat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pluralisme hukum dalam masyarakat ada sangat penting
dan mempunyai nilai yang menjunjung tinggi kedaulatan, membentuk dari muncul gerakan perkembangan kemerdekaan hukum. Dijelaskan bahwa hukum adat tidak hanya dengan satu hukum saja yang masyarakat tetap berkehidupan sosial dalam lingkungan, tetapi memiliki bagian-bagian tertentu sehingga disebut sebagai hukum adat. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu bentuk-bentuk pluralisme di Indonesia. Salah satu bentuk pluralisme hukum ini dapat dilihat dari beberapa hukum di Indonesia. Yang pertama, pluralisme budaya adalah sikap saling menghargai dan menerima perbedaan budaya dengan budaya lain setempat. Kedua, pluralisme sosial adalah sikap saling bersosial dengan masyarakat lain atau berinteraksi dengan seseorang yang saling menghormati serta menjaga komunikasi dalam bersosial. Ketiga, pluralisme agama ialah perbedaan-perbedaan keyakinan di mana harus saling menghargai perbedaan tersebut sehingga tercipta hidup yang lebih damai dan toleran. Pluralisme ilmu pengetahuan adalah salah satu bentuk dari macam-macam pengetahuan yang mendorong perkembangan dalam dunia. Ini sangat mengacu dalam menghargai berbagai sumber-sumber dari teori ilmiah dalam ilmu pengetahuan. 5. Pluralisme keperdataan adalah bentuk dari mengetahui, membantu dalam mendapatkan informasi. Dan yang terakhir, pluralisme pidana adalah pluralisme yang mengacu pada kekerasan, dan hal ini diciptakan untuk mengatasi bagaimana tidak melakukan hal tersebut yang mengakibatkan permasalahan dan saling menerima satu sama lain. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang kelima, yaitu macam-macam pluralisme hukum Indonesia. Pokok penting pluralisme hukum di Indonesia yang sangat umum menjadi hukum yang sudah ditetapkan oleh masyarakat Indonesia dan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, dan merupakan bentuk hukum yang diciptakan dengan undang-undang. Berikut ada 3 macam pluralisme hukum. Yang pertama, hukum adat. Hukum adat adalah salah satu norma hukum dari kebiasaan dalam satu masyarakat yang turun-temurun dari zamannya. Setiap wilayah masyarakat mempunyai adat hukum yang sangat berbeda atau juga mempunyai kemiripan dari adat masyarakat lainnya. Hukum adat dalam masyarakat diciptakan dengan tujuan untuk melindungi anak rakyat dan larangan-larangan yang tidak diinginkan oleh masyarakat, dan untuk meneruskan dari adat zamannya dari nenek moyang mereka. Yang kedua, hukum Islam. Di Indonesia sudah mayoritas adalah kaum Islam sehingga muncul hukum Islam. Hukum Islam berasal dari sumber agama Islam yang taklukkan berdasarkan sumber dari Al-Quran, termasuk hadis, ijma, qiyas, dan ijtihad. Hukum ini telah dicantumkan dalam pasal-pasal. Terakhir, hukum Barat. Pada masa penjajahan di Indonesia, Belanda yang menguasai daerah Indonesia sudah menjalankan sistem hukum Belanda dan menghendaki agar hukum tersebut dijalankan. Hukum Barat telah dipengaruhi oleh filsafat positivisme hukum. Hukum Barat saat itu dibawa dan diperkenalkan oleh FOSC, Fritz Orts atau Unscripted Company. Namun hukum tersebut ditolak dan tidak diterima dalam masyarakat Indonesia dengan menggunakan hukum Belanda. Adapun tujuan dari hukum Barat ini adalah bersifat memaksa dan menguasai kedudukan masyarakat Indonesia. Maka dipertimbangkan dalam hukum Islam bahwa sistem hukum Barat tidak pantas dijalankan di Indonesia. Dengan perubahan tersebut, hukum Islam dijadikan sebagai sistema nasional hukum di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu penutup. Dalam penutup ini ada 2 item. Pertama, kesimpulan, dan yang terakhir saran. Pertama, kesimpulan. Pluralisme hukum adalah hukum yang lebih dari satu hukum atau bermacam-macam hukum di Indonesia berdasarkan pada perbedaan-perbedaan hukum dan masyarakat di Indonesia. Maka kita mengetahui bahwa banyak hukum diciptakan dilandasi oleh undang-undang yang dilakukan dan sebagai fundamental
dalam menjalankan hukum di Indonesia. Yang kedua, saran. Di dalam artikel ini penulis mengharapkan untuk membangun dan mewujudkan hukum-hukum di Indonesia baik di dalam maupun di luar dalam masyarakat bangsa Indonesia, tidak membiarkan hukum bergeser dari asalnya sehingga mudah dirusak oleh negara lain, tapi mencintai hukum dan menaati sesuai dengan kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia yang baik. Baik, demikian saja hasil presentasi saya mengenai artikel saya yang berjudul Pluralisme Indonesia. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.